Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di Okirizan Channel. Oke, pada kali ini kita akan melihat bagaimana sih contoh program. Beda programnya kalau disusun menggunakan teknik terstruktur dengan teknik OOP. Jadi untuk contohnya sendiri kita akan buat di dalam menggunakan aplikasi GCreator. Oke. Jadi langsung saja ya. Jadi biar kita tahu bagaimana sih karakteristik dari kedua teknik ini. Saya langsung ke contoh programnya. Oke, yang pertama di sini saya sudah siapkan ada 4 buah contoh program. Saya beri namanya terstruktur 1, OOP1, terstruktur 2, sama OOP2. Jadi contoh programnya ini akan menunjukkan bagaimana sih karakter dan perbedaannya dengan output yang sama. Artinya terstruktur 1 dengan OOP1 ini tampilnya outputnya sama, tapi kita susun dengan dua teknik yang berbeda. Nah, langsung saja ya kita lihat. Yang pertama ini bentuk yang terstruktur. Ini programnya kita susun dengan teknik yang terstruktur. Kenapa di sini? Apa sih ciri khasnya? Ciri khasnya adalah tidak ada objek tambahan seperti itu, nggak ada yang namanya atribut, nggak ada namanya metode. Ya, begitu jalankan maka hasilnya seperti ini ya contohnya. Ini dalam bentuk yang terstruktur. Nah, sedangkan kalau disusun dengan bentuk OP, nah ciri khasnya yang bentuk OP saya tunjukkan. Ini bedanya ya. Ini bedanya. Pertama apa? Kita perlu bikin sebuah kelas baru, yang mana kelas ini nanti akan digunakan objeknya. Ada objek yang menggunakan kelas ini. Ya, saya tunjukkan ya. Ini yang terstrukturnya, seperti ini bentuknya. Sedangkan ini yang OP, tambahnya ada satu buah kelas baru namanya kelas. Di sini contohnya kelas ABC. Isinya menampung data ini. Dan di dalam kelas utamanya, nah jadi cirinya juga ada kelas utamanya ya. Kelas utamanya ini ada objek dari kelas ABC ini. Ini ada objek dari kelas ABC ini. Dan objek ini yang memanggil metode tampil. Jadi di kelas ini ada sebuah metode namanya metode tampil untuk menampung datanya. Kalau dijalankan, pastinya sama ya. Walaupun ini saya buat dengan nama sedikit berbeda, teknik object oriented. Yang ini teknik yang terstruktur. Nah, sekarang bentuk yang kedua, saya langsung ke bentuk yang keduanya. Bentuk yang kedua ini, nah yang kedua ini juga masih dalam bentuk yang terstruktur. Jadi di sini belum ada kelas tambahan, belum ada objek juga dari kelas yang tambahan itu ya. Di sini contohnya kita siapkan ada variabel untuk menampung inputan. Ini nanti ceritanya kita akan menampung inputan. Kita tunjukkan ya. Ini kita jalankan. Kita input sebanyak 3 kali, input nama, alamat, sama telepon. Misalnya namanya Oki, saya bikin alamatnya di Selindung Raya, misalnya Selindung Raya. Kemudian teleponnya 08888 begini ya. Nah, masih seperti ini. Ini bentuk yang terstruktur. Nah, sekarang kalau bentuk yang OP, bedanya ya saya tampilkan dengan output yang sama, dengan cara yang dengan tampilan yang sama. OP kayak gini nih contohnya nih. Kita bikin sebuah kelas baru ya. Kelas baru ini di dalamnya ada sebuah metode namanya metode cetak, yang mana metode ini ada 3 buah parameter yang tipenya sama, tipe string, tipe data string. Ada nm, hlm, sama telepon untuk menampung data inputan. Ini untuk inputnya. Nah, di kelas utamanya ada tambahan objek dari kelas ini namanya kelas biodata ya. Kita buat namanya kelas biodata. Untuk perintah inputnya ini sama, cuma bedanya setelah diinput dia nggak langsung dicetak tetapi dikirimkan ke objek. Kirimkan ke objek ini data ya. Data adalah objek dari kelas biodata. Nah, objek dari kelas biodata ini dia mengambil metode cetak, dan yang dikirim itu adalah isi dari variabel inputan ini. Ini variabel ya, variabel nama, alamat, nomor telepon, ditampung ke sini, dikirim ke sini, dikirim lagi ke sini. Jadi nama masuk ke nm ini, alamat masuk ke alm ini,
telepon TLP ini masuk ke sini, TLP ini ya, baru dikirim ke sini. Hasilnya ini sama. Ya, sehingga ini sama saja nih. Sama Selindung Raya. Teleponnya sama. Nah, hasilnya sama ya, seperti ini. Cuman bedanya ini dengan disusun dengan teknik objek oriented, ini dalam bentuk yang terstruktur. Oke, sekilas mengenai contoh perbedaan apa sih, bagaimana sih perbedaan program yang disusun dengan teknik terstruktur dengan objek oriented. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai jumpa lagi. Bye.